Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, kita akan bacakan tentang asma Allah Al-Bari'u. Al-Bari'u adalah zat yang maha merencanakan. Kita baca asma Allah Al-Bari'u ini adalah dari sisi nafsu-nafsu yang menghalangi manusia untuk beriman. Baiklah kita bacakan. Al-Bari'u, zat yang maha merencanakan. Sebelum manusia tercipta terlebih dahulu, Allah Ta'ala telah merencanakannya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan apapun yang direncanakan Allah Ta'ala adalah pasti yang terbaik untuk keselamatan hamba-hambanya di akhirat kelak. Oleh sebab itu, tidak ada satupun manusia yang dapat merubah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dengan kata lain, tidak ada campur tangan manusia sedikit pun di dalam penciptaan dirinya sendiri. Adakah orang yang bisa menentukan sendiri bagaimana bentuk tubuhnya? Adakah orang yang bisa menentukan sendiri jenis kelaminnya? Di sini membuktikan bahwa manusia tidak punya daya upaya dan kemampuan apa-apa. Suka tidak suka, mau tidak mau, sedikit pun kita tidak bisa menolak penciptaan yang telah Allah Ta'ala tentukan terhadap diri kita. Apapun yang diberikan Allah Ta'ala kepada diri kita adalah pasti yang terbaik, yang paling tepat dan paling sesuai dengan kemampuan kita di dalam menerimanya. Jika kita diberi yang lebih dari batas kemampuan, niscaya akan mencelakakan kita masuk ke dalam neraka. Sebagai contohnya, seseorang yang tidak sanggup diberi wajah yang tampan atau cantik. Andai kata dia diberi wajah yang tampan atau cantik, niscaya dia akan menjadi sombong dan melampaui batas. Sebetulnya yang perlu kita sadari adalah bahwa diri kita tidak punya daya upaya sedikit pun untuk menentukan atau menolak bentuk yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Setelah itu bagaimana kita bisa bersyukur? Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk ketakwaan kepadanya? Karena Allah Ta'ala tidak melihat harta dan rupa seseorang, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah hati dan amal atau ketakwaannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah hati dan amalmu. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah bagaimana kita memperbagusi atau mempercantik hati kita, bukan fisik kita. Karena percuma saja kita diberi bentuk tubuh yang tampan ataupun cantik, jika ketampanan dan kecantikan itu justru akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, yaitu menjadikan kita sombong dan melampaui batas. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan fisik yang diberikan Allah Ta'ala ini untuk melakukan ketakwaan kepadanya. Karena di dalam firman-Nya Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Sesuai surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Shadaqallahul Azim. Di dalam satu keterangan dijelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia dan sebelum dibawa ke alam kubur, Allah Ta'ala mempunyai 40 pertanyaan yang harus dia jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, wahai hamba-hambaku, bertahun-tahun kamu memperbakusi letak pandangan manusia kepadamu. Tetapi pernahkah kamu memperbakusi letak pandanganku kepadamu walau hanya sekejap? Dan letak pandangan Allah Ta'ala adalah hati. Akan tetapi hawa nafsu manusia selalu tidak terima dengan perencanaan Allah Ta'ala, karena perencanaan Allah Ta'ala tidak sesuai dengan perencanaan hawa nafsunya. Hawa nafsu manusia selalu berkeinginan agar segala sesuatu yang dia rencanakan bisa berhasil untuk kehidupan duniawinya, sementara Allah Ta'ala merencanakan segala sesuatu untuk keselamatan akhirat. Oleh sebab itu, banyak sekali rencana-rencana Allah Ta'ala yang tidak disukai oleh hawa nafsu, karena rencana Allah Ta'ala tidak sesuai dengan rencana hawa nafsunya. Padahal seharusnya setiap manusia pasti akan menjalani apa yang telah direncanakan oleh Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, manusia hendaklah mengikuti rencana-rencana Allah Ta'ala, karena apapun yang direncanakan Allah Ta'ala pasti yang terbaik bagi hamba-hambanya. Demikianlah saudara-saudara yang dapat kita bacakan tentang asma Allah Al-Bari'u, Zat yang maha merencanakan dari sisi nafsu-nafsu yang menghalangi manusia untuk beriman. Mohon maaf segala kekurangan, mohon ampun kita kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan maafkan segala salah-salah kita. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.